141 melewati ujian kedua. Melihat Liu Mei yang sedang menatapnya dengan mata cerah saat dia menunggu untuk mendengar penjelasannya, Sun Long menoleh untuk mengamati pertarungan dua binatang ajaib di puncak gunung, saat dia berkata, "Sebenarnya, salah satu cara untuk lulus ujian kedua, adalah bersatu dan memburu binatang ajaib tingkat 3 awal, tetapi pertanyaannya adalah, berapa banyak binatang ajaib tingkat 3 awal yang ada di dalam Taman Raja ini?" Melihat bahwa Liu Mei tampaknya baru saja mencapai kesadaran lain sekali lagi, Sun Long melanjutkan. "Namun, selain bekerja sama, ada cara lain untuk lulus ujian ini. Yaitu dengan menyergap dan membunuh binatang ajaib. Namun, cara ini jauh lebih berbahaya daripada yang pertama, karena Anda harus benar-benar memahami apa yang terjadi di sekitar Anda sebelum benar-benar menyerang binatang ajaib itu. Biasanya, saya mungkin tidak memilih untuk menyerang dua binatang ajaib tingkat menengah tingkat 3 yang kuat, seperti Ice Hawk dan Demonic Spider. Namun, situasi saat ini berbeda. Alasan mengapa kedua binatang ini bermusuhan, terletak pada Ice Hawk. Baik, laba-laba iblis maupun elang es, merupakan binatang ajaib yang mengolah Qi-Yin dalam diri mereka, dan meskipun atribut mereka tidak sama karena salah satu dari mereka berfokus pada es sementara yang lain lebih berfokus pada racun, Qi-Yin dalam elang es tidak jauh berbeda dari Qi-Yin milik laba-laba iblis. Biasanya, karena kekuatan mereka hampir sama, Ice Hawk tidak akan menyerang sarang Demonic Spider tanpa alasan. Namun, setelah laba-laba iblis melahirkan telurnya, maka tepat sebelum telur menetas, di akhir masa inkubasinya, Yin Qi di dalamnya berada dalam bentuk yang paling murni dan paling padat. Ice Hawk dapat merasakan Yin Qi yang kaya dari jauh, dan kemudian akan memulai pertempuran hidup dan mati dengan laba-laba itu. Mulut Liu Mei menganga setelah mendengar penjelasan Sun Long. Dia akhirnya mengerti bahwa Sun Long tidak memutuskan untuk menyerang kedua binatang ajaib ini karena kecerobohan, tetapi karena dia memiliki pengetahuan sebelumnya tentang karakteristik dan sifat mereka. Melihat pemuda di sampingnya yang tampaknya tidak lebih tua darinya, Liu Mei merasakan ketertarikan yang tak dapat dijelaskan pada aura misterius yang dipancarkannya. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak luka muncul di tubuh Ice Hawk dan Demonic Spider. Setelah mengepakkan sayapnya, Ice Hawk, berukuran 5 meter 16 kaki, memanggil badai es kecil yang menembus tubuh laba-laba hitam. Darah hijau mengalir dari luka-lukanya tetapi laba-laba itu tampaknya tidak merasakan sakit apapun, karena ia membuka mulutnya dan meludahkan banyak bola-bola kecil berisi cairan ungu. Cairan itu mengeluarkan suara mendesis saat menyentuh tubuh elang, hampir seperti membakar kulit biru dan putihnya. Akhirnya, 3 jam kemudian, Ice Hawk telah jatuh ke tanah, sementara lebih dari separuh tubuhnya telah terkikis oleh racun laba-laba. Namun, laba-laba iblis itu juga dipenuhi dengan luka-luka yang mengerikan. Lebih dari separuh punggungnya telah tertusuk pecahan es, sementara 3 dari 8 kakinya telah terpisah dari tubuhnya. Melihat laba-laba yang terluka parah, serta Ice Hawk yang akhirnya berhenti bernapas, Liu Mei tidak bisa menahan pandangannya ke Sun Long saat dia bertanya. "Haruskah kita menyerang sekarang?" Sun Long menggelengkan kepalanya saat dia berkata. "Tunggu sampai laba-laba memastikan bahwa elang itu sudah mati. Setelah ia lengah, gunakan jurus terkuatmu dan bidik punggungnya. Kau hanya perlu menyerang sekali, lalu cepat mundur. Bahkan jika kau tidak mengenainya, serahkan sisanya padaku." Liu Mei menganggukkan kepalanya sementara matanya menatap ke arah laba-laba hitam, yang tengah berjalan goyah menuju Ice Hawk yang sudah mati. Baru setelah menusukkan salah satu kakinya ke kepala elang itu dan memastikan elang itu telah mati, barulah ia akhirnya sedikit rileks. Pada saat itu, Liu Mei mengedarkan teknik kultivasinya, sebelum banyak pecahan es muncul di udara di sekitarnya. Lebih dari 1000 pecahan es langsung bergabung menjadi satu, saat mereka membentuk pilar es besar yang panjangnya lebih dari 20 meter 65 kaki. Sun Long merasa takjub saat melihat pilar es besar terbang ke arah laba-laba iblis, saat dia juga mengaktifkan domain raja bersama dengan mata emasnya. Meskipun laba-laba itu merupakan binatang sihir tingkat menengah 3, tubuhnya telah melemah sedemikian rupa karena pertarungannya dengan Ice Hawk, sehingga pilar es yang besar akan menjadi ancaman yang mematikan baginya. Saat merasakan pilar es raksasa terbang ke arahnya, laba-laba iblis buru-buru menghindar ke samping, lalu tiba-tiba salah satu matanya meledak. Rasa sakit akibat matanya yang meledak,
langsung membuat laba-laba itu menjadi gila, sambil meronta-ronta dengan liar sambil menjerit kesakitan. Namun, berkat gerakannya yang tidak menentu, ia masih berhasil menghindari pilar es Liu Mei. Tanpa kehilangan irama sedikit pun, tubuh Sun Long dengan cepat meluncur di bawah laba-laba yang masih menggelepar-gelepar, dan mengumpulkan kekuatan tubuh abadi rajanya. Dia menggunakan seluruh tenaganya saat dia meninju berulang kali di tempat yang sama. Pekikan, teriakan mengerikan keluar dari mulut laba-laba itu, saat pukulan Sun Long akhirnya berhasil menembus tubuhnya. Beberapa saat kemudian, laba-laba itu tampaknya akhirnya kehilangan kekuatannya, saat tubuhnya jatuh ke tanah. Ketika Sun Long dan Liu Mei menggali inti binatang, laba-laba iblis dan elang es, mereka tiba-tiba merasakan penglihatan mereka menjadi hitam pada saat yang sama. Lingkungan di sekitar Sun Long langsung menjadi gelap, saat kekuatan spasial yang dahsyat mengelilingi tubuhnya. Sun Long sekali lagi, merasakan sensasi teleportasi spasial yang familiar, ketika suara dalam terdengar di telinganya yang mengatakan, "Selamat karena telah lulus ujian raja yang kedua." 142 sidang terakhir. Selamat karena telah lulus ujian raja yang kedua. Anda adalah orang ke-14 di angkatan abad ini, yang berhasil melewati Taman Raja. Saat suara ini terdengar di telinganya, keadaan di sekitar Sun Long menjadi cerah, sebelum dia mendapati dirinya berada di dalam ruangan berwarna putih giok. Ruangan ini benar-benar kosong, tanpa hiasan apapun, kecuali sesuatu yang tampak seperti bantal meditasi berwarna merah yang ditaruh di lantai, tepat di tengah ruangan. Sebuah pintu hitam tampak muncul di hadapan Sun Long, entah dari mana, saat seorang pria berambut hitam, setengah baya muncul di hadapannya. Walaupun lelaki ini tampak tersenyum, sorot matanya memancarkan perasaan berbahaya, mirip tatapan seekor ular berbisa yang tengah menatap seekor domba yang tak berdaya. Setelah menilai Sun Long, pria itu memiliki senyum yang sama di wajahnya saat dia berkata, "Bagus sekali, Nak, aku tidak menyangka kau benar-benar punya nyali untuk bersekongkol melawan laba-laba iblis. Itu benar-benar mengesankan. Selamat. Namun, ganjaran bagi mereka yang berhasil melewati ujian kedua bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan sebuah kesempatan yang telah ditetapkan sendiri oleh Sang Raja. Anda dapat memilih apakah ingin tetap di Desolate Timur, atau pergi ke kota pedang perak di benua bintang malam. Masih ada waktu 2 bulan sampai kerajaan raja ditutup, jadi tunggu sampai saat itu tiba sebelum kau memberiku jawabanmu. Anda juga dapat memutuskan apakah ingin menantang ujian terakhir raja atau tidak, tapi saya sarankan Anda tidak melakukannya. Meskipun kamu tidak lemah, setidaknya untuk seorang kultivator tingkat bumi, aku dapat menjamin bahwa kamu memiliki 0% peluang untuk lulus ujian terakhir." Pria parubaya itu mendaftarkan semuanya sekaligus, sebelum dia berbalik menatap Sun Long sambil menunggu jawabannya. Sun Long pada gilirannya, telah memikirkan tentang benua bintang malam sejak dia mendengarnya dari Liu Mei. Jika sekte terkuat di Timur Desolate hanya cabang dari kuil Buddha emas yang sebenarnya, maka pergi ke benua bintang malam mungkin benar-benar pilihan terbaik bagiku untuk maju lebih cepat. Lagi pula, aku masih perlu memperluas bidang penglihatanku dan mempelajari lebih banyak tentang dunia luar. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Sun Long menatap pria parubaya di depannya sebelum dia bertanya. "Senior, bisakah Anda memberitahu saya hal lain tentang benua bintang malam?" Pria parubaya itu menatap Sun Long dengan geli, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Di dunia kultivasi, pengetahuan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Raja telah menetapkan, bahwa hanya orang yang lolos dari ujian akhir, yang dapat mengajukan pertanyaan apapun kepada para pengawas. Yang dapat kukatakan kepadamu adalah, benua bintang malam adalah kesempatan yang diberikan surga jika tujuanmu adalah menjadi lebih kuat dan meninggalkan timur yang terpencil." Sun Long menganggukkan kepalanya karena dia memahami fakta ini dengan jelas. Pengetahuan memang tak ternilai harganya di dunia kultivasi, dan salah satu contohnya adalah pengetahuan yang dia terima dari buku emas. Melihat pria parubaya di depannya, Sun Long kemudian bertanya, "Kalau begitu senior, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana cara memasuki ujian ketiga?" Pria parubaya itu tersenyum ketika mendengar ini, sebelum tangannya menunjuk ke pintu emas di sisi kanan ruangan sambil berkata, "Jika Anda ingin menantang persidangan akhir, yang harus Anda lakukan adalah melangkah melewati pintu itu dan Anda akan mengerti."
Sun Long menoleh untuk melihat pintu emas yang baru saja muncul di sisi dinding, dan melihat karakter, SEAL, berwarna putih di atasnya. Mata pria berambut hitam itu juga menatap karakter segel itu sambil berkata, "Sepertinya seseorang sudah menantang ujian terakhir, jadi kamu harus menunggu giliranmu. Ingat, kamu hanya bisa menantang ujian ketiga sekali setiap hari. Mengenai hidup atau matimu, itu terserah padamu." Tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki berambut hitam itu melambaikan tangannya, lalu memasuki pintu hitam di belakangnya dan menghilang dari ruangan itu. Setelah lelaki parubaya itu menghilang, Sun Long menoleh untuk melihat pintu emas dengan karakter, segel, putih di atasnya, sebelum dia duduk di bantal merah di tengah ruangan. Setelah mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu waktu, dan menyadari bahwa si hitam kecil sedang tertidur, ia mulai memberikan batu roh tersebut kepada pohon anggur penelan surga sebelum memulai sesi kultivasi lainnya. Setelah mencapai peringkat awal 7 di tingkat bumi, Sun Long menyadari bahwa kecepatan pemurniannya telah meningkat secara dramatis. Melihat ke-55 bola ki di atasnya di dalam jam pasir raja, Sun Long mulai menyerap ki dari tanaman penelan surga, seraya ia mulai memadatkan bola ki ke-56. Sehari kemudian, sudah ada 58 bola ki melayang di atas kepalanya, dan dia kini telah mencapai peringkat tengah 7 tingkat bumi. Membuka matanya, Sun Long kemudian menyadari bahwa karakter, segel, telah menghilang dari pintu emas. Berdiri dari bantal merah, dia meregangkan tubuhnya beberapa kali sebelum berjalan menuju pintu emas. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan mata emasnya, Sun Long mendorong pintu terbuka dengan tangan kanannya saat dia masuk ke dalam. Anehnya, setelah memasuki pintu emas, Sun Long mendapati dirinya berada di dalam aula megah. Deretan baju zirak satria berwarna emas tampak menyambut para tamu yang baru pertama kali memasuki aula, sedangkan lampu gantung mewah berbahan perak dan giok zamrud menghiasi langit-langit. Mata Sun Long menjelajah ke ujung aula, di sana ia melihat singgasana emas, dihiasi dengan batu giok langka yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pemuda tampan berambut emas berusia akhir 20-an, terlihat duduk di singgasana, dan sementara mata hijaunya yang dalam menatap Sun Long, satu kata keluar dari mulutnya. "Selamat datang, 143 Raja Dao. Selamat datang." Pemuda berambut emas itu berkata sambil perlahan berdiri dari singgasananya. Meskipun pria ini mengenakan jubah putih polos yang sangat kontras dengan seluruh aula mewah di sekitarnya, jubah polosnya tidak membuatnya merasa canggung. Sebaliknya, jubah itu tampaknya semakin menonjolkan kehadirannya, memancarkan kesan sebagai seorang raja yang tidak peduli dengan kekayaan materi. Sun Long tertegun setelah melihat wajah pria berambut emas itu. Wajahnya sama dengan patung di depan istana raja. Tiba-tiba, si hitam kecil yang sedang tidur membuka matanya di dalam batu waktu, seperti yang dia katakan dengan nada peringatan. "Guru, hati-hati, ini mantra jiwa, sebuah mantra jiwa." Sun Long belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya, saat si hitam kecil mulai menjelaskannya. Mantra jiwa tercipta ketika seorang ahli pada tahap akhir jiwa baru lahir atau di atasnya, membelah sebagian kecil jiwa mereka dan menyuntikkannya ke tubuh lain. Akan tetapi, tubuh yang menampung jiwa yang terbelah itu, harus diciptakan khusus oleh seorang ahli formasi yang telah mencapai sekurang-kurangnya tingkat emas, sedangkan setiap detailnya, harus identik dengan tubuh asli. Menatap pemuda berjubah putih di depan Sun Long, si hitam kecil kemudian melanjutkan. "Guru, setelah melihat mantra jiwa ini, satu hal sekarang menjadi jelas. Jika orang di hadapan Tuan benar-benar Raja Dao yang menciptakan alam ini, maka dia pasti belum mencapai akhir masa hidupnya, kalau tidak, mantra yang dimilikinya juga akan mati bersama dengan jiwa aslinya. Dia entah masih hidup di suatu tempat, atau tubuh aslinya terbunuh, tetapi mantra jiwanya tetap utuh di sini." Mata pemuda berambut emas itu menatap Sun Long dengan tatapan tanpa ekspresi, lalu dia berkata dengan suara nyaring. "Selamat datang di ujian ketiga dan terakhir di istanaku. Saya, Cui Guoliang, secara resmi menyambut Anda di duniaku." Suara lelaki berambut emas itu bergema di seluruh aula, membuat telinga Sun Long berdengung dalam prosesnya. Melambaikan lengan bajunya, Cui Guoliang segera melepaskan auranya di puncak peringkat 3 di kelas surga, saat dia terus. "Ujian untuk uji coba terakhir sederhana. Aku akan batasi kekuatanku hingga puncak peringkat 3 di tingkat surga. Yang harus kau lakukan,
adalah mengalahkanku saja. Tentu saja, senjata di atas tingkat perak atau jimat khusus tidak diizinkan. Siapkan dirimu. Begitu dia selesai berbicara, Cui Guoliang yang berjubah putih membentangkan telapak tangan kirinya, dan sebuah bola kecil air muncul di tangannya. Bola air itu dengan cepat membesar, sementara bentuknya juga mulai berubah. Setengah napas kemudian, seekor ular piton air berwarna biru kristal sepanjang 2 meter, 6,6 kaki, yang tampak seperti ular asli, telah muncul di sekitar pemuda berambut emas itu. Sambil melambaikan tangannya, Cui Guoliang segera melemparkan ular piton air itu ke arah kepala Sun Long. Mata emas Sun Long bersinar dengan cahaya biru redup, saat dia segera mengaktifkan domain rajanya. Namun, ular piton itu tidak melambat setelah memasuki domain raja, karena ia dengan cepat tiba di depan Sun Long. Sambil membuka mulut raksasanya, ular piton itu memperlihatkan taring-taring airnya yang tampak seperti manusia, yang bertujuan untuk melahap kepala Sun Long. Sun Long tidak punya waktu untuk menghindari serangan ular piton itu, saat ia mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya, sebelum bertabrakan dengan wajah ular piton itu. Ledakan. Dampak tabrakan itu secara mengejutkan membuat Sun Long terlempar ke belakang hingga ia menabrak dinding di belakangnya. Ular piton itu sebenarnya jauh lebih kuat dari perkiraan Sun Long. Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk menandingi binatang sihir tingkat menengah 3, ia masih cukup kuat untuk mendominasi sebagian besar binatang sihir tingkat awal 3. Walaupun Sun Long terpental akibat hantaman itu, ular piton itu tampaknya tidak terlalu terpengaruh, karena wajahnya yang sedikit cacat dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Menatap Sun Long dengan mata tanpa emosi, Cui Guoliang segera memerintahkan ular piton itu untuk menyerangnya lagi, sebelum ia memunculkan bola air lainnya di telapak tangan kirinya. Bola air kedua dengan cepat membesar, dan setengah waktu kemudian, ular piton air lain telah melilit pria berambut emas itu. Namun, ular piton ini tidak menyerang Sun Long, melainkan terus melayang di udara di sekitar Cui Guoliang. Bertarung melawan ular piton air pertama, Sun Long tampaknya telah menemukan dirinya dalam posisi sulit. Meskipun dia tahu persis kapan dan dari mana ular piton itu akan menyerangnya, perbedaan kecepatan mereka terlalu besar. Bahkan ketika Sun Long berhasil menghindari serangan pertama, ia tidak mampu menghindari serangan berikutnya, karena ia terus terbentur dinding aula berkali-kali. Meskipun tubuh abadi rajanya kokoh, banyak luka telah muncul di tubuhnya. Melihat Cui Guoliang berjubah putih yang santai menatapnya dari kejauhan, Sun Long merasa sangat frustrasi. Kekuatan Dao jauh lebih kuat dari yang kuperkirakan sebelumnya. Meskipun Fu Peizi telah memahami sebagian Dao angin, di hadapan Dao air milik pria ini, dia pasti sudah mati hanya karena satu serangan. Guru, ini wajar saja. Meskipun ini mungkin hanya sebagian kecil dari Dao air yang dipahami orang ini, pada akhirnya, Anda tetap bertarung melawan Raja Dao yang telah menekan kekuatannya. Melihat Sun Long masih berpegangan pada ular piton pertama, Cui Guoliang menoleh untuk melihat ular piton yang baru saja muncul dan melayang di udara di sekelilingnya. Ular piton kedua segera mengikuti ular piton pertama, dan mereka tanpa henti menyerang Sun Long. Setengah batang dupa kemudian, kedua ular piton air itu membubarkan diri, saat tubuh Sun Long yang rusak parah muncul di tanah. Cui Guoliang hendak kembali ke singgasananya ketika matanya berkedut saat melihat tubuh Sun Long yang setengah hancur perlahan berdiri. 144 Memahami Dao. Menarik. Suara Cui Guoliang terdengar saat dia perlahan berjalan kembali ke singgasananya. Sambil membelakangi Sun Long, dia berkata, "Di antara kalian berenam yang berpartisipasi dalam ujian ketiga, kalian mungkin yang paling lemah. Yang terkuat adalah bocah dengan baju besi merah, bersama dengan biksu botak kecil. Bocah racun kecil dan anak pengemis adalah yang berikutnya, diikuti oleh manusia monyet dan kemudian kamu. Meskipun begitu, aku harus mengakui bahwa kau lemah karena kau belum memasuki tahap ketiga dalam penyempurnaan tubuh. Kalau tidak, kau mungkin akan sekuat bocah beracun itu. Kalian boleh kembali dan beristirahat. Ingat, kalian hanya boleh datang ke sini sekali sehari." Setelah selesai berbicara, Cui Guoliang melambaikan lengan bajunya, sebelum dia duduk kembali di singgasananya. Sun Long kemudian menangkupkan kedua tangannya, sebelum ia memasuki pintu emas, dan kembali ke ruangan putih giok itu. Setelah kembali ke kamar, Sun Long duduk di bantal merah, dan mengeluarkan beberapa buah tanah mendalam dari batu waktu untuk mengisi ulang energi tubuh abadi rajanya.
Luka yang dideritanya tidak hanya dalam, tetapi juga terlalu banyak untuk dihitung. Bagaimanapun, kekuatan ular piton air Cui Guoliang jauh di atas rata-rata binatang ajaib tingkat 3 awal. Setelah memakan buah tanah mendalam, Sun Long menyadari bahwa luka di tubuhnya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan setengah jam kemudian, hanya ada beberapa bekas luka yang tersisa. 1 jam setelah itu, bahkan bekas lukanya pun hilang sepenuhnya, saat Sun Long akhirnya membuka matanya. Setelah melihat pintu emas yang sekarang disegel di depannya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa artinya memahami Dao? Cui Guoliang telah memahami Dao air dan dapat memanggil ular piton air yang kuat, sementara Fu Peizi tampaknya telah memahami Dao angin dan dapat meningkatkan kecepatan terbang belatinya, atau bahkan memanipulasi di udara. Lalu, bagaimana dengan Dao waktu dan Dao ruang? Apakah Dao waktu hanya digunakan untuk membekukan musuhku seperti wilayah kerajaan? Tepat saat Sun Long tengah merenungkan makna Dao waktu, di dalam ujian terakhir, di depan tahta, Cui Guoliang tengah santai memperhatikan seorang pemuda berjubah biru bertarung melawan ular piton air miliknya. Jika Sun Long ada di sini, dia mungkin mengenali pria ini sebagai pangeran ke-6 yang arogan di negeri awan salju. Baju zirah perang berwarna merah tua melindungi tubuh bagian atas Yang Gongsun saat ia bertarung melawan lebih dari 50 ular piton air. Ular piton itu terus-menerus menyerang Yang Gongsun, tetapi baju besi merahnya tampaknya cukup kokoh untuk menahan serangan mereka tanpa gagal. Tampaknya jeratan 50 ular piton itu tidak mungkin bisa dilepaskan, karena Yang Gongsun perlahan-lahan didorong ke ujung aula. Saat punggungnya menyentuh dinding, rentetan serangan tak berujung datang dari ular piton air, sementara baju zirah perangnya yang berwarna merah tua mulai meredup. Selang beberapa waktu kemudian, baju zirah merahnya telah lenyap sepenuhnya, karena tubuh pangeran berjubah biru itu dipenuhi dengan banyak luka. Saat ular piton air menghilang, kondisi Yang Gongsun tidak lebih baik dari kondisi Sun Long saat dia meninggalkan aula. Pangeran berjubah biru menatap Cui Guoliang dengan mata penuh tekad, sebelum akhirnya dia kehilangan kesadaran. Cui Guoliang tertawa setelah melihat Yang Gongsun jatuh pingsan, lalu ia meraih tubuhnya dan tanpa basa-basi melemparkannya ke dalam pintu emas. Setengah jam berlalu, ketika seorang pemuda botak berjubah emas memasuki ruang singgasana. Siapapun di wilayah timur yang terpencil dapat menebak dari jubah sekte dan kepalanya yang dicukur, bahwa pemuda ini adalah anggota kuil Buddha Emas. Saat dia melihat Cui Guoliang, biksu muda itu menundukkan kepalanya, sambil menggenggam tangannya dan berkata, "Salam dermawan Cui. Saya harap Anda dapat mengajar biksu muda ini sekali lagi hari ini." Cui Guoliang tertawa saat mendengar ini dan berkata, "Biksu botak kecil, lumayan. Dari semua orang yang berpartisipasi dalam persidangan ini, Anda adalah satu-satunya yang memberikan penghormatan setiap kali Anda melihat saya." Biksu muda itu menundukkan kepalanya sekali lagi, sebelum mengambil sikap bertahan, lalu menatap Cui Guoliang penuh harap. Cui Guoliang tersenyum ringan, lalu mengangkat tangan kirinya dan sekali lagi menciptakan ular piton air. Saat ular piton itu muncul, ia menyerbu ke arah biksu muda itu dengan kecepatan kilat. Sementara itu, tangan sang pendeta bersinar dengan cahaya keemasan saat ia melancarkan serangan telapak tangan ke arah ular piton. Serangan telapak tangan itu langsung mengenai kepala ular piton itu dan mencabiknya menjadi 2. Setelah terkena hantaman pohon palem emas tersebut, ular piton tersebut langsung roboh dan berubah menjadi gumpalan air yang jatuh ke lantai. Cui Guoliang tercengang ketika melihat ini, ketika senyum lebar menutupi wajahnya saat dia berkata, "Biksu botak kecil, hebat sekali. Tampaknya, Dao Budamu telah maju selangkah lagi. Namun, masih terlalu dini bagi Anda untuk merayakannya." Sambil melambaikan tangannya, Cui Guoliang menciptakan lebih dari 100 ular piton air, yang langsung menenggelamkan biksu muda itu dalam serangan mereka. Kali ini, sang biksu bersikap defensif saat ia menahan serangan ular piton yang ganas, tetapi ia hanya mampu bertahan beberapa menit saja, sebelum ia terpental mengenai dinding aula. Melihat Cui Guoliang yang masih tersenyum, biksu muda itu berdiri dari tanah, dan menangkupkan tangannya, dia berkata, "Terima kasih, dermawan Cui. Biksu ini berharap dapat belajar dari Anda lagi besok." Setelah memberi hormat sekali lagi, biksu muda berjubah emas itu kemudian memasuki pintu dan menghilang dari aula. Saat kontestan lainnya bertarung dalam ujian akhir satu demi satu,
Sun Long menghabiskan beberapa hari berikutnya bermeditasi di kamarnya. Akhirnya 7 hari kemudian, dia membuka matanya, dan melihat tangan kanannya yang bersinar dengan cahaya biru redup, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini dao waktu? 145 dao waktu. Apakah ini dao waktu? Menatap cahaya terang di tangan kanannya, Sun Long tenggelam dalam perenungan mendalam. Namun, tatapan mata Little Black tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraannya. Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin naga itu tidak mengerti bahwa Sun Long telah menyentuh dao waktu. Hanya butuh waktu seminggu bagi guru, sebagai seorang kultivator tingkat bumi tingkat 7, untuk mulai memahami dao ini. Bahkan dengan kedekatan Sun Long yang luar biasa dengan unsur ruang, dia masih belum berhasil menyentuh dao ruang, meskipun telah mencapai puncak tahap kedua dalam tubuh abadi raja. Meskipun begitu, pemahaman dalam dao waktu tampaknya datang secara sangat alami. Saat naga hitam itu tenggelam dalam pikirannya, Sun Long melepaskan domain raja miliknya saat sosok jam pasir tak kasat mata mengembang dari tubuhnya. Pada saat yang sama, melihat cahaya biru di tangannya, mata emasnya bersinar seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu. Benar sekali. Kalau domain raja milikku bisa digunakan untuk menghentikan atau memperlambat aliran waktu di dalamnya, lalu kenapa tidak bisa juga memperkuatnya? Cahaya biru di sekitar tangannya kemudian meluas di udara, saat menyatu dengan sosok jam pasir yang tak terlihat di sekelilingnya. Sun Long dapat merasakan perubahan tak kentara yang terjadi di domain raja, sementara kendalinya atasnya tiba-tiba meningkat. Dengan pemikiran sederhana, aliran waktu di sekitar Sun Long kemudian mulai berubah. Waktu di dalam domain raja sekarang mengalir 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan dunia luar. Ini belum batasku. Setelah menyuntikkan lebih banyak ki ke domain raja, aliran waktu di sekitarnya sekarang 6 kali lebih cepat dari biasanya, ketika Sun Long akhirnya menyadari sebuah masalah. Duduk bersila di atas bantal merah, matanya tertuju pada cahaya biru di tangannya saat dia berkata. Menggunakan domain raja dengan cara ini, tidak hanya akan menyebabkannya kehilangan sifat aslinya, tetapi juga akan meningkatkan kecepatan siapapun yang memasukinya juga. Lebih dari 1 jam berlalu saat Sun Long merenungkan masalah ini, ketika matanya tiba-tiba menyala, saat pikiran lain muncul di benaknya. Bagaimana kalau mengaktifkan domain raja sekali lagi? Sun Long tidak mengubah apapun di dalamnya kali ini. Sebaliknya, cahaya biru terang di tangannya berubah. Pada saat yang sama ketika Sun Long masih bereksperimen dengan domain raja dan dao waktu, di dalam percobaan ketiga, Liu Chang pun bertarung dengan lebih dari 20 ular piton air. Ular piton itu tampak mengelilinginya, karena mereka menyerang tanpa henti dari segala arah. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar Liu Chang pun, membentuk perisai es besar yang melindunginya dari serangan ular piton. Cui Guoliang menatapnya, lalu bertepuk tangan dan berkata, "Ayo anak pengemis kecil, kalau kau tidak mencoba menyerang ular piton itu, bagaimana kau bisa mengalahkan mereka?" Retakan, retakan, di bawah serangan ular piton yang tiada henti, perisai es Liu Chang pun hanya mampu bertahan selama beberapa menit, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Liu Chang pun terjatuh ke belakang, sembari melambaikan tangannya, menciptakan dinding es raksasa dalam usaha putus asa untuk menghentikan ular piton itu, sembari mencoba untuk memperlebar jarak di antara mereka. Namun Cui Guoliang hanya tersenyum, saat ular piton itu menghantam tembok dengan cepat, menghancurkannya dalam sekejap dan serangan mereka kemudian berlanjut ke tubuh Liu Chang pun. Kurang dari 10 napas waktu kemudian, tubuh Liu Chang pun dipenuhi luka-luka, bahkan ia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri. Dari sudut matanya, dia melihat Cui Guoliang menatapnya, sebelum dia berteriak. "Guru, terimalah aku sebagai muridmu." Cui Guoliang perlahan berjalan mendekati tubuh Liu Chang pun, dan menatapnya dia berkata. "Anak pengemis kecil, kau tidak layak menjadi muridku. Berapa kali lagi kau akan bertanya? Kamu harus tahu bahwa aku tidak mencari murid sejak awal. Aku tahu apa yang sesungguhnya kau inginkan, tetapi jika kau pikir kau bisa mendapatkan medali Raja Naga dengan cara mengemis, maka kau pasti benar-benar bodoh." Wajah Liu Chang pun langsung memerah saat mendengar ini, tetapi dia tidak membantah kata-kata Cui Guoliang. Sebaliknya, dia berteriak keras sekali lagi. "Senior, beri aku kesempatan." Akhirnya, ekspresi di wajah Cui Guoliang berubah,
saat kaki kirinya dengan marah menendang tubuh Liu Changpun, mengirimnya terbang ke pintu emas di belakangnya. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia kembali ke singgasananya, sambil menatap pintu emas itu dengan mata penuh amarah. Kembali ke kamarnya, Sun Long memperhatikan bahwa karakter, Segel, baru saja menghilang dari pintu emas, tetapi dia tidak memedulikannya, dan mulai berjalan mengelilingi ruangan. Sekilas, tidak ada yang aneh dengan gerakannya, kecuali lapisan cahaya biru yang keluar dari tubuhnya. Akan tetapi, hanya dalam waktu 5 menit, nafas Sun Long menjadi tidak teratur saat ia duduk kembali di bantal merah, dan mulai memulihkan ki-nya. 3 jam kemudian dia berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu emas. Sekali lagi, pemandangan di matanya berubah, saat dia mendapati dirinya berada di dalam ruang singgasana, dengan pemuda berambut emas yang sama duduk di singgasana. Mata Cui Guoliang berbinar saat dia melihat Sun Long memasuki aula. Jengkel dengan perilaku Liu Changpun sebelumnya, dia memutuskan untuk menghukum Sun Long sedikit dan melampiaskan sisa amarahnya. Sambil melambaikan tangannya, 5 ular piton air muncul di depannya, dan mereka langsung terbang ke arah Sun Long. Sun Long terkejut melihat 5 ular piton kali ini, bukan 2, tetapi dengan senyum tipis di wajahnya, dia mengaktifkan mata emasnya serta domain raja. Kali ini, cahaya biru redup juga keluar dari tubuh Sun Long, saat ia memperhatikan 5 ular piton yang terbang ke arahnya. Cui Guoliang menanti dengan penuh harap ular piton itu mengenai tubuh Sun Long, namun saat ular piton itu tiba di hadapannya, Sun Long tiba-tiba menghilang. Cui Guoliang segera berdiri dari singgasananya, sambil menatap pemandangan di depannya dengan mata terbuka lebar. Selanjutnya bab 146 Dao Cahaya.